Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor IAIN Pekalongan, Bapak Dr. Haji Zainal Mustaqim, MAG. Yang saya hormati kepada Bapak Khairul Basar, MSI selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah. Yang saya hormati pula kepada Ibu dosen Zumratul Khairiyah MSI selaku dosen Ilmu Retorika Manajemen Dakwah. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan, teman-teman yang sangat penuh semangat dalam menimba ilmu di IAIN Pekalongan, yang semoga kita semua diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, diberikan kesehatan yang mana untuk kita terus menimba ilmu, terus mengulik apa yang ada di dalam diri kita maupun di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qallallahu ta'ala fi kitabillahil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita bisa beraktivitas yang mana yang sudah diberikan Allah, yakni kesehatan, yakni kita bisa menghirup oksigen, bisa kita berbicara, bisa kita merasakan apa yang kita rasa. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus senantiasa berucap alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi yang mana telah memberikan cahaya dari dulu gelap yang sekarang terang benderang. Dari zamannya onta, sekarang zamannya mobil Toyota. Ya, ini Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Monggo sareng-sareng kita ngaos sholawat. Merkodo kurang sholawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kejebur maksiat, uripe jadi tersesat. Sing tak jaluk nang koncoku, ayo podo akehno sholawatmu, supaya tentrem atimu, selamat dunya lan akhiratmu. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati,
taubat sebelum mati. Salawat, ayo salawat, wong Gusti Allah wae salawat. Salawat, ayo salawat, wong malaikat wae salawat. Sopo gelem akeh sholawat, besok bakal entuk syafaat. Selamat dunya, selamat akhirat. Sopo gelem ngakehke sholawat, besok bakal entuk syafaat. Selamat dunya, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa kita harus sholawat? Karena hal ini Gusti Allah telah memerintahkan. Gusti Allah telah sendiko yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, niku Gusti Allah pun perintahke maring malaikat, merintahke maring orang-orang yang beriman. Pun Gusti Allah pun bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah kenapa kita enggak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Orang seperti kita, yang seperti saya pun yang masih banyak dosa, orang yang penuh kelemahan, penuh kesalahan. Kenapa kita enggak perbanyak sholawat? Kenapa kita enggak mengikuti aturan ataupun ajakan ataupun perintah dari Rasulullah SAW, yakni maka jika engkau cinta kepadaku maka sebutlah namaku. Nah, itu bentuk dari rasa cinta Rasulullah SAW kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran bahwasanya jika engkau ingin selamat, jika engkau ingin bahagia, jika engkau ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa mengulang-ulang, senantiasa bersolawat, menyebut namaku. Maka dari itu tidak usah neko-neko banyak amalan, banyak terlalu dapat ijazah dari para alim ulama. Cukup kita sholawat. Namun tidak menyampingkan ijazah para alim ulama, tapi kita harus lebih mengutamakan hal ini, yaitu hal dalam kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini saya akan sedikit menceritakan ataupun sedikit memberikan ulasan terkait bagaimana sih kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa itu, untuk apa kita belajar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, yakni sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ia merupakan manusia yang terbaik. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya orang yang menuntut ilmu merupakan hal yang utama dan hal yang termulia. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan telah akan mengangkat derajat orang tersebut. Nah, telah juga dikatakan oleh
makalah yang mana ada thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, di sini tertera bahwasannya orang yang menuntut ilmu itu tidak mewajibkan laki-laki ataupun perempuan, namun di sini mewajibkan bagi seluruh umat muslim, para individu. Makanya faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, fardu ain, harus dikerjakan, harus dilaksanakan baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, kenapa Kanjeng Nabi ataupun Gusti Allah berdauh seperti itu ataupun berfirman seperti itu? Karena keutamaan orang berilmu sangatlah luar biasa. Nah, contohnya saya sendiri, ketika saya mondok di daerah Tegal, saya sangat merasakan betapa nikmatnya, betapa keistimewaannya orang-orang yang menuntut ilmu, yakni di pondok pesantren contohnya. Nah, yang pertama mungkin yang saya rasakan, hal ini yang saya rasakan ataupun teman-teman yang saya rasakan, yang pertama ada sebuah keistimewaan, ada sebuah rasa yang mana oh ternyata ini menuntut ilmu di pondok pesantren. Kemudian dari rasa tersebut saya menggali kenapa hal ini saya rasakan. Mungkin yang saya pikirkan, pertama lingkungan yang baru, yang mana lingkungan baru ini berdampak pada akhlak saya. Yang tadinya malas menjadi lumayan rajin, yang tadinya malas dalam subuhan sekarang sudah rajin subuhan, yang tadinya malas berpuasa sunnah sekarang mulai rajin puasa sunnah, yang tadinya malas mengaji sekarang mulai rajin mengaji. Nah, itu dampak yang mana yang saya rasakan luar biasa sekali. Nah, maksud dari adanya lembaga atau adanya wadah seperti pondok pesantren itu bukan berarti orang-orang yang berada di situ itu orang yang suci, orang yang sangat luar biasa, orang yang lebih baik di luar sana. Namun di pondok pesantren ini merupakan sebuah wadah, sebuah bengkel untuk memperbaiki akhlak kita, yang seperti saya sendiri masih banyak kekurangan, masih banyak kedhaifan, yang mana keluputan saat berbicara, keluputan saat bertindak tanduk saya di masyarakat ataupun di teman-teman saya itu sendiri. Makanya perlunya kita dorongan hati diri kita untuk senantiasa menggali setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, oleh guru-guru kita yang mengajar kita, adanya wajib hukumnya menuntut ilmu. Nah, di sini kedua, rasa yang saya rasakan ketika pondok pesantren, di pondok pesantren adanya rasa bosan, adanya rasa jenuh pasti. Hal ini mungkin yang dirasakan karena siklus yang ada di pondok itu berulang-ulang. Habis bangun tidur jam 4 itu sholat subuh berjamaah sampai jam 7. Itu jam 7 sudah berangkat sekolah. Pulang sekolah sampai jam 3 itu kita mandi, madrasah sampai jam setengah 6 ataupun jam 5. Jam 5 itu kita persiapan untuk sholat maghrib. Sholat maghrib kita zikir, istighosah, ataupun kita membacakan maulid Nabi SAW, adanya Sindutural, Adibai, Barazanji, dan lain-lain. Nah, itu merupakan sebuah agenda yang telah diatur oleh pondok pesantren, diatur oleh para pengasuh dan para pengurus pondok pesantren. Untuk apa? Untuk para santri-santri, para adik-adiknya itu supaya disiplin. Yang mana untuk apa? Ketika ditempa, ketika dipanasi di pondok pesantren, adanya hukum itu bukan
semata-mata untuk menyiksa mereka, semata-mata untuk merendahkan mereka. Namun tidak, melainkan hal ini untuk apa? Untuk senantiasa mereka berpikir, untuk merenung, untuk sadar dan sabar akan halnya setiap ujian di pondok pesantren. Nah, tujuan dari hal tersebut, hukuman ataupun punishment tersebut ya teman-teman atau para jamaah sekalian, untuk apa? Pertama, untuk kita ketika sudah terjun di masyarakat atau sudah boyong dari pondok pesantren itu, kita sudah siap memikul beban yang sangat amat berat yang sudah terkonsep dari masyarakat itu kepada kita, yakni otomatis lulusan pondok pesantren itu banyak mempunyai ilmu yang cukup mumpuni, ilmu yang mana sudah diterapkan berulang-ulang kali gitu. Makanya janganlah berpikir teman-teman sekalian ketika kalian ataupun saya sendiri yang sudah saya santangkan bahasanya, jangan berpikir ketika kita mondok di pondok pesantren itu untuk jadi kiai ataupun untuk menjadi ulama besar, ulama terkenal. Itu jangan sekali berpikir seperti itu. Karena hal ini, santri yang dikatakan santri itu bukan harus jadi kiai ataupun ulama besar, melainkan santri itu bisa memiliki potensi ataupun mempunyai kualitas yang mana bisa dikembangkan melalui adanya perdagangan, bisa adanya memiliki potensi untuk bisa mengembangkan pertanian, bisa apapun itu. Makanya di dalam pondok pesantren itu ya, itu tidak serta-merta mengenai ilmu ajaran agama tok, tapi mereka dididik, ditempa, diajarkan terkait ilmu umum juga dikaitkan, supaya apa? Ketika di masyarakat, ketika sudah boyong, mereka itu siap akan hal yang mana penuh kompleks, penuh problematika yang di masyarakat itu harus diselesaikan diri kita ataupun secara musyawarah. Nah, hal ini merupakan sebuah siklus yang mana harus dijalani setiap santri, dijalani setiap anak-anak sekalian, ya ini anak-anak panjenengan sedoyo, Bapak Ibu, yang harus kalian doakan di rumah masing-masing. Untuk apa? Karena doa panjenengan sekalian itu merupakan doa yang mustajab, doa yang mana tidak terkalahkan oleh para alim ulama, oleh para waliullah sekalipun. Itu doa panjang itu sangat mujarab. Untuk apa? Untuk sebagai support sistem yang mana para anak-anak kalian itu supaya ternyata saya begini di pondok pesantren itu karena doa mereka, karena doa panjenengan sedoyo. Nah, adanya pemahaman, adanya kecerdasan ataupun pemahaman yang sangat cepat dari anak-anak panjenengan itu karena doa kalian, karena doa setiap sholat kalian memanjatkan. Cukup kalian kalau kalian tidak bisa panjang doanya, itu panjang, cukup berikan doa Al-Fatihah untuk panjenengan, untuk anak panjenengan. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus wa nakhusuhusan. Namanya pun anak panjenengan itu didoakan. Misal Ahmad bin Slamet Al-Fatihah gitu. Setiap diulang-ulang. Maka dari itu mungkin sebagai tindakan ataupun perilaku akan hal mana menjadikan anak panjenengan itu sukses ataupun menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang tadinya dalam berucap di rumah itu kasar ataupun nadanya tinggi kepada panjenengan, setelah dipondokkan anak panjenengan itu menjadi lemah lembut, menjadi pribadi yang mana akhlak yang baik, mempunyai tutur kata yang baik, yang sopan. Tindakan ataupun perilakunya pun itu bisa menyesuaikan kepada panjenengan ataupun kepada masyarakat sekitar. Hal ini
hal itu harus kita bareng-bareng, meskipun anak panjenengan mondok pun kalian juga harus mondok di rumah, maksudnya harus meningkatkan intensitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengharap Gusti Allah menurunkan sebuah keriduannya kepada anak kita, sebuah cahaya keilmuan kepada anak kita. Itu harus perlu diperhatikan untuk kita semua. Untuk ya saya sendiri akan juga merasakan mempunyai anak itu seperti apa. Makanya yuk bareng-bareng bagi para orang tua dan anak itu harus saling mengerti, saling mensupport apapun yang dilakukan. Meski apapun yang dilakukan itu dalam hal positif itu harus didukung, harus penuh didukung. Karena jarang-jarang anak memiliki pemikiran ataupun cita-cita yang positif, itu jarang, dan hal ini harus didukung oleh para orang tua. Nah, kembali lagi, keutamaan menuntut ilmu ada yang tadi yang saya ceritakan, yang ada dua. Ketiga, ya ini mungkin yang saya rasakan, ternyata mempelajari ini ya memang sulit, adanya nahwu sorof, adanya jurmiyah, ya kan. Hal ini mungkin dari kesulitan ini merupakan hal yang mana gerbang pertama menuju saya kesuksesan, menuju saya memiliki ilmu yang barokah, yang mana sudah direncanakan ataupun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita senantiasa, para santri ataupun diri kita sendiri, berusaha menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan tercapai. Karena usaha yang kita lakukan secara maksimal itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, dari kesulitan itu saya berusaha, dengan usaha tersebut saya bertanya, ini gimana sih cara penulisannya, cara mengartikannya, tolong dong ditekan ataupun dibunyikan, saya yang nulis itu. Berarti saya berusaha untuk menambal apa yang kekurangan saya, ataupun yang saya kurang paham saya tanyakan kepada teman yang jauh lebih paham. Nah, setelah saya sudah paham, setelah saya bisa menulis pegon apapun apa, membuat saya menjadi semangat untuk terus belajar. Baik itu dari bangun tidur saya mengulang ataupun murojaah apapun hafalannya itu. Setelah itu saya berulang-ulang, ternyata gini ya, ternyata gini rasanya ketika saya sudah melaksanakan ataupun berusaha dengan sungguh-sungguh, ini hasilnya. Namun setelah saya merenungkan suatu waktu bahwasanya ini bukan hasil dari saya usaha di pondok pesantren, namun hasil yang akan saya dapat ketika terjun di masyarakat. Ketika terjun di masyarakat itu saya harus ngapain dengan ilmu yang saya dapat di pondok pesantren itu. Bahwasanya ilmu tanpa amal itu cuma-cuma. Makanya hal ini perlu bagi diri saya sendiri yang penuh kesalahan dan kedhaifan ini, harus mencanangkan, menggali setiap apa yang ada di pondok pesantren, apa yang ada di ilmu yang saya kaji itu bagaimana, itu harus dicanangkan. Walaupun ada rasa terbesit kemalasan, ada terbesit kok bewis kok anak esuk maning gampang ojo, tapi berusaha sedikit demi sedikit untuk apa? Untuk murojaah, untuk mengulang apa yang kita kaji. Nah itu. Setelah itu saya memikirkan, kok saya berpikiran seperti itu? Kok saya merasa lebih baik ataupun merasa sudah cukup? Mungkin apa karena nah ini contoh dari mungkin dari hal ini, pikiran ini ada dua pandangan. Yang pertama merupakan reward untuk diri kita sendiri karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah itu cukup. Nah kedua, adanya dikhawatirkan adanya sifat sombong. Nah sombong di sini harus kita belajar untuk
berusaha menjadikan hal ini jangan dimiliki di dalam jiwa kita, karena sifat sombong itu sangatlah dibenci, sangatlah banyak mudaratnya. Nah, kita memiliki rasa sifat sombong, sifat riya, sifat ujub, karena sifat ini merupakan hal yang sangat merugikan di dalam diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, yang dikhawatirkan itu merugikan orang lain. Kalaupun merugikan diri kita itu nggak masalah, baik itu kita bisa langsung istighfar. Kalaupun perbuatan ataupun sifat kita menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, itu sangatlah buruk ataupun sangatlah vital untuk kita tetap berinteraksi. Tadinya baik, tadinya salam, tadinya sapa dan salam, akan sifat tersebut menimbulkan yang mana sombong, yang mana menimbulkan slack antara teman sendiri itu. Yang jangan itu. Makanya jauhkanlah sifat sombong ini dari diri kita sendiri. Nah itu. Nah, dari poin 3 tersebut ataupun yang saya rasakan ketika menempa pendidikan di pondok pesantren sangatlah nikmat. Karena apa? Setiap orang yang menuntut ilmu, baik itu di pondok pesantren yang mana mengajarkan tentang keakhlakul karimah, bagaimana kita bersikap antara yang lebih muda, antara yang lebih tua ataupun sejajar, itu diterapkan. Ataupun ketika kita belajar di non formal ataupun di SMA, SMK ataupun sederajat yang lainnya, itu juga kita harus berpikir, berniat nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira. Nah, itu diniatkan untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus mencanangkan niat yang mana lillahi ta'ala. Saya seperti ini untuk apa? Untuk masa depan saya, kedua orang tua saya, dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang mana sudah didauhkan ataupun dauh di sini bukan berarti seperti kita ya. Namun Allah itu berfirman yang mana tertera dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di sini Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mana saya ataupun Allah itu akan mengangkat derajat seorang muslim, yang mana yang mencari ilmu, menuntut ilmu. Dalam arti ilmu di sini ilmu apa? Yang dikhususkan ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama ini merupakan bekal kita untuk di akhirat kelak. Maka dari itu perlunya bimbingan dari orang tua kita, perlunya adanya dukungan dari masyarakat lingkungan sekitar kita akan hal pentingnya ilmu agama yang harus kita pelajari, harus kita dalami. Kalaupun ilmu umum itu terserah panjenengan semua, namun harus kita perhatikan tentang ilmu agama itu sangatlah perlu. Contoh ketika panjenengan ngapunten nggih, ketika panjenengan sedo, terus sinten sing badhe doaken, sinten sing badhe ngaos yasin, mosok tanggane dhewek, mosok Pak Lurah ataupun Ustadz dewek kan boten sing donga sing paling ucap itu anak kita juga anak yang soleh itu sangatlah mujarab. Makanya perlunya didikan yang baik, yang benar, itu perlu untuk panjenengan semua ataupun untuk diri saya sendiri ketika akan menjadi orang tua. Nah, itu sudah jelas. Makanya ayo bareng-bareng niatkan menuntut ilmu. Apapun yang belum kita ketahui, cari tahu. Kalau kita bingung mau cari kemana, ada solusinya, ada Pak Ustadz, ada Pak Kiai, ada para alim ulama, para habaib, itu sudah tersedia. Yang mana harus kita perhatikan tentang beliau-beliau semua. Yang mana kita harus memperhatikan tentang backgroundnya ataupun tingkah lakunya, akhlaknya. Kalaupun ada yang baik kita ambil, kalaupun ada yang buruk jangan ditiru, itu cukup. Karena hal itu sangatlah wajib kita
terapkan, lakukan akan sebuah keindahan yang mana oh ternyata ini indah sekali, nikmat sekali menurut ilmu. Menurut ilmu apa? Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat. Karena akhirat itu sangatlah merupakan kekal abadi, waktu yang kekal. Di dunia itu sementara sebuah ladang yang mana terserah kita mau isi apa, namun ladang tersebut biji-biji ataupun benih-benih yang mana yang baik akan berbuah hasil yang baik, yang buruk akan berbuah hasil yang buruk juga. Nah itu harus dicanangkan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala tutur kata tindakan saya yang kurang berkenan dipandang dengan Ibu dosen Zumratul Khairiyah dan teman-teman sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.